sama-sama belajar bahwa hidup tak selalu bisa ditebak. Karena satu hal yang pasti adalah bahwa semua tidak akan selalu sama. Di episode kali ini, aku Najwa sebagai host, dan aku nggak sendiri, aku ditemani oleh dua teman yang luar biasa yang akan berbagi tentang perubahan yang mereka alami dan bagaimana mereka berdamai dengan semua ketidakpastian itu. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita kali ini, Intan Niha dan Kartika. Halo guys. Halo Intan, halo Kartika. Makasih banget ya udah mau hadir di episode kali ini. Boleh dong kenalan sedikit ke pendengar siapa kalian dan apa kesibukannya sekarang? Mungkin dimulai dari aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Niha Ernawan. Saya sebagai pelajar. Jadi kehidupan saya ini ya lagi banyak belajar tentang kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Halo semua, perkenalkan aku Kartika dan sekarang aku lagi di fase mencoba hal baru dan jujur topik kali ini tuh ngena banget karena aku sendiri lagi banyak berubah. Oke guys, jadi udah kenal ya sama narasumber kita kali ini. Kita mulai dari sini deh. Buat kalian perubahan itu apa sih? Karena menurutku perubahan itu bukan cuma tentang kejadian besar, tapi juga tentang cara kita merespon dari hal-hal kecil. Bener banget, setuju. Jadi perubahan itu nggak selalu yang sifatnya dramatis gitu ya. Mungkin bisa dari hal-hal kecil yang atau yang simpel itu kayak misalnya dulu itu aku mudah banget marah gitu, tapi sekarang aku lebih banyak diam dibanding marah yang sering diluapkan itu. Dan juga kadang perubahan kita selalu melihat ke belakang. Misalnya kayak kita, wah aku nggak kayak dulu lagi ya, ternyata kita sudah banyak berubah. Kayak gitu. Dan kadang perubahan itu datang dari hal-hal yang gak kita duga juga gak sih? Kayak misalnya dari ngobrol sama orang baru atau baca buku yang isinya tuh nyentuh banget, kayak relate gitu. Iya bener. Jadi aku pernah baca satu buku yang isinya tuh relate banget soal kehidupan, apalagi kehidupan aku dan di usia remaja-remaja gini gitu ya, tentang perubahan yang membuat pikiran kita itu terbuka dari buku itu. Ya. Atau bahkan perubahan di diri kita, yang contoh simpelnya kayak kita dulu berusaha menyenangi orang lain dan sekarang kita bisa menjaga batasan itu sendiri dan berani bilang enggak, kayak gitu. Itu keren sih. Kalau susah banget sih Iya, ya. iya. Kadang kayak kita pikir perubahan besar itu harus kayak heboh gitu ya, kelihatan perubahannya. Padahal sesimpel kita lebih kenal diri sendiri juga itu kayak langkah yang lebih besar kan? Ya betul. Ya betul, jadi kayak kita membuka ruang untuk diri sendiri dan memberikan space untuk kita berpikir bagaimana kita ingin berubah ke depannya untuk menjadi lebih baik. Setuju, dan karena perubahan itu kita harus menjadi diri sendiri yang versi lebih baik dan tidak boleh melihat ke belakang apapun yang terjadi di masa yang lampau. Mungkin boleh ya lihat ke belakang Ya. cuma untuk sebagai bahan Motivasi gitu ya. Karena di dunia ini nggak selalu ada perubahan juga. Kalian berdua pernah nggak sih ngalamin kayak momen hidup yang berubah total gitu? Entah itu karena kehilangan, keberanian, atau hal yang nggak kalian duga? Aku pernah sih, mungkin dari hal keberanian gitu ya. Contohnya dulu itu waktu aku SMP, aku orangnya nggak aktif banget, malu, nggak percaya diri, tapi masih bisa berbaur, cuman kayak intinya nggak percaya diri untuk melakukan sesuatu karena takut gitu ya. Akhirnya setelah lulus SD, aku melanjutkan ke jenjang SMP yang jauh dari rumah. Di situ tuh berubah banget gitu ya. Dari yang asalnya aku malu untuk kenalan duluan, akhirnya aku mencoba untuk kenalan dengan orang baru gitu. Terus ditambah di SMP itu aku mengikuti sebuah organisasi, di mana organisasi itu menjadi rumah kedua. Terus di sana ketemu banyak teman-teman yang satu frekuensi gitu. Akhirnya saat pemilihan ketua aku dipercaya untuk menjadi ketua. Itu bikin berubah banget sih, dari yang asalnya aku nggak percaya diri sampai akhirnya aku percaya diri. Ditambah dari organisasi itu aku menjadi banyak teman gitu kan. Terus aku jadi banyak relasi teman, nggak dari daerah yang hanya satu lingkungan di sini aja gitu. Itu berubah banget di aku dan sampai sekarang aku ngerasain perubahan itu. Nah, aku juga pernah banget nih mempunyai perubahan yang sangat signifikan. Contohnya kayak aku waktu SD berubah ke SMP. Aku berhenti dari kegiatan yang bertahun-tahun aku tekuni, yaitu kegiatan pramuka di SD. Dan ketika aku SMP memasuki versi aku yang remaja, mengikuti kegiatan OSIS.
aku merasa diri aku, wah ternyata OSIS dan Pramuka beda banget ya. Yang OSIS awalnya kayak gini dan Pramuka dulunya kayak gini. OSIS dan Pramuka itu adalah organisasi yang sama, tetapi menurut aku ada segi berbedanya. Dari situ aku merasakan versi Pramuka dan juga versi OSIS sendiri dengan versi yang lebih remaja dan lebih baik. Dari situ aku percaya perubahan itu pasti ada di setiap momennya. Wah, keren banget ya refleksinya. Kadang kita memang baru sadar betapa pentingnya perubahan itu setelah kita jalanin ya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih orang yang atau momen tertentu yang paling berpengaruh dalam proses perubahan kalian? Kalau aku ada sih, jadi di organisasi itu aku sebutin PMR aja gitu ya. Jadi organisasi PMR itu kan ada pembinanya. Nah, pembinanya ini tuh percaya banget kalau aku tuh bisa gitu. Akhirnya kayak aku disuruh untuk maju dan ngedukung aku banget untuk keluar dari zona nyaman yang asalnya aku nggak aktif dan nggak percaya diri. Dan akhirnya di titik sekarang juga kok dibantu oleh beliau, dan tidak lupa juga support orang tua. Nah, yang membuat aku berbeda itu karena aku merasa Pramuka itu kayak di barak militer ya, kayak kita di Pramuka harus dituntut segala mandiri dan segala bisa. Tapi di OSIS kita belajar untuk lebih bagaimana sih menangani event-event besar di SMP. Kayak OSIS itu wadah bagi semua siswa untuk menanggung aspirasi dan juga menanggung bagaimana ekspektasi para siswa-siswa kepada OSIS dan harus dijalankan dengan secara maksimal. Nah, itu yang perubahan yang aku rasain sih. Setuju banget sih, terkadang justru dari hal-hal yang gak kita duga bisa ngebuat kita tuh jadi tumbuh. Terakhir nih, apa pesan dari kalian buat teman-teman semua di luar sana yang lagi takut banget nih ngalamin perubahan atau mau memulai sesuatu yang baru? Kalau pesan dari aku, mungkin teman-teman semua jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah suatu proses untuk kita sampai di titik yang kita inginkan. Dan kegagalan itu adalah sebagai cerminan atau bahan evaluasi diri untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan takut gagal, intinya cobalah dulu semampu kalian. Kalau menurut kalian belum puas, coba lagi gitu guys. Dan ingat, perubahan bukan berarti seberapa kamu lama meninggalkan versi dulumu, tetapi ingatlah versi terbaik dirimu sekarang dan jadilah dirimu sendiri. Wah, dalam banget ya, kayaknya kan kadang kita terlalu sibuk ngejar kata selesai gitu ya, sampai lupa nikmatin prosesnya. Kalian pernah gak sih ngerasa lelah banget gitu di tengah-tengah itu? Pernah banget, ada di masa kayak aku ngerasa capek sampai aku bilang kayak, kenapa sih aku harus ngejalanin ini semua? Tapi justru di titik itu bikin aku lebih sadar kalau aku itu nggak sendirian. Nah, aku juga pernah ngerasa capek, tapi capek itu bukan untuk berhenti, karena manusia itu kan tempatnya capek. Jadi bagaimanapun kita capek pasti harus kita hadapi Gitu ya. maupun gimana ke depannya kita harus tetap terima rintangannya, karena manusia itu adalah tempatnya capek dan juga mengeluh gitu guys. Justru dari rasa lelah itu ya kita merasa kayak menemukan kekuatan baru, kayak oh ternyata aku tuh bisa sampai sejauh ini gitu. Iya, dan ketika kita berhenti nyalahin diri sendiri karena belum sampai, justru kita mulai bisa lihat semua yang kita lewatin ini dengan bangga. Rasanya kayak udah ngelewatin banyak hal banget nih ya kalian, dan tetap bisa ngomong gitu sebijak ini. Kalau bisa ngasih pesan nih buat diri kalian sendiri di masa lalu, kalian bakal bilang apa nih kira-kira? Kalau aku bakal bilang terima kasih sudah bertahan sejauh ini, karena gak mudah untuk bertahan dan gak mudah juga bertahan di ambang kehidupan yang gak tahu arahnya ini mau kemana. Tapi terima kasih sudah bertahan walaupun itu gak mudah buat kita, dan terima kasih sudah melalui banyak cobaan yang pernah ada yang kita lalui. Kalau dari Intan gimana nih? Kalau aku bakal bilang kayak nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa takut itu, karena justru dengan kita nangis atau merasa ada waktu takut, itu tuh memberikan kita bahwa kita itu nggak sekuat apa yang kita bayangkan. Jadi nggak harus Ya. jadi Pura-pura kelihatan pura-pura kuat gitu ya. Nah, tapi intinya kita jangan berhenti
gara-gara nangis, gara-gara takut itu kamu lebih kuat dan kamu tuh bakal lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan gitu. Kadang juga kita kan lupa ya seberapa jauh kita udah melangkah gitu, karena terlalu fokus sama tujuan akhir, jadi kita tuh kayak matokin diri sendiri buat Iya. ngejar tujuan itu. Terus pendapat kalian gimana nih? Iya, dan ketika kita berhenti nyalahin diri kita sendiri karena belum sampai di titik yang kita mau, kita mulai bisa lihat bahwa kita tuh ternyata udah bisa sejauh ini dan kita bisa merasakan dengan bangga. Dan mulai sayang sama diri sendiri, karena kita bukan sempurna tapi kita bertahan apapun masalah yang kita lalui ya. Karena yang tadi nyambung lagi ke yang tadi, karena manusia itu tempat yang capek, jadi mau nggak mau kita harus bertahan, bukan karena kita soal sempurna, tapi karena yang sempurna itu harus dibentuk, bukan menyerah begitu saja. Ya, dan itu tuh kayak nyambung banget ke hukum perubahan, kayak dimana kita berubah untuk menjadi Lebih baik lagi. Iya, padahal perjalanan itu yang bikin kita berubah kan, Iya. kayak kita kan merasakan prosesnya, proses itu kan adalah perubahan, sehingga itu dapat merubah diri kita, tapi bukan cuma tempat kita berakhir. Dan juga perubahan bukan sesuatu yang harus kita takuti, karena kan di hidup kita nih yang nggak pernah kita rencanain itu tuh bisa menjadi kejutan buat hidup kita. Kayak contohnya aku mau plan A, ternyata plan B Yang terjalaninya ya, karena semua udah ada takarannya masing-masing dan itu mungkin udah jalan terbaiknya kayak gitu. Terus nih kan kadang kita terlalu sibuk nih ngejar kapan semua ini bisa selesai, padahal justru di tengah ketidakpastian itu kita tumbuh ya, ada prosesnya. Iya, jadi tumbuh itu nggak kelihatan, nggak cuma terlihat dari luar aja. Kadang yang kita tahu itu cuma betapa beratnya satu langkah kecil itu. Nah, dan itu juga cukup, karena kita nggak perlu validasi dari orang-orang, karena proses kita itu jangan sampai orang tahu, cukup kita aja. Soalnya orang-orang cuman harus tahu kita suksesnya tanpa harus tahu seberapa Gimana? ya seberapa berat langkah kita untuk melaju ke depan, untuk perubahan hidup kita yang lebih baik lagi kayak gitu. Kalian berdua nih ngajarin aku sesuatu ya hari ini, bahwa berubah itu nggak selalu buruk dan nggak selesai bukan juga berarti gagal. Semoga semakin banyak orang yang berani dan bisa melawan rasa takutnya untuk semakin berproses, karena di situ letak kekuatan dari proses itu. Dan semoga kita selalu bisa menerima, percaya bahwa setiap proses itu ada. Proses itu adalah suatu perubahan yang harus kita percayai dalam kehidupan. Kalau kita nggak percaya pada proses, maka kita tidak akan pernah percaya pada perubahan yang lebih baik ke depannya. Kadang kan terus kalau misalnya lagi berproses tuh kita kayak lagi perang sama pikiran kita sendiri ya. Yang paling sulit itu bukan menghadapi dunia luar ya sih, jadi kayak menghadapi isi kepala sendiri gitu yang sulit. Iya, benar banget, kayak kita tuh selalu berpikiran kayak apa sih diri kita ini yang belum cukup, terus kayak kenapa kamu kurang terus, padahal kita tuh udah melakukan yang terbaik gitu padahal. Nah, aku juga pernah kayak, kenapa sih diri aku kayak gini, padahal itu tuh udah cukup untuk diri kita. Dulu aku merasa kayak, ini kayaknya kurang deh, karena manusia itu kan pernah ada peribahasa, manusia itu nggak pernah cukup. Nah, padahal di kehidupan itu sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Maka aku sekarang lebih berubah ke versi yang baik, lebih kayak, oh ternyata ini udah lebih bagus ya. Menurut takaran untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena itu udah lebih dari cukup, dan kita semakin dewasa pasti kita berubah, tidak bakal harus untuk validasi lagi dari orang-orang sekitar kita kayak gitu. Terus gimana sih caranya kalian berdamai sama itu, sama ekspektasi yang kadang-kadang nih kita taruh di pundak kita sendiri tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita sendiri? Kalau aku suka ngomong yang baik-baik buat diri aku, kayak istilahnya ngasih afirmasi baik gitu ya, afirmasi positif, kayak bilang kalau kamu itu udah keren, kamu itu udah hebat, kamu itu udah bisa sampai di titik ini aja udah keren banget gitu ya. Terus kayak nggak ada orang yang mungkin bisa kayak kamu juga gitu. Mungkin kalau dari aku berusaha menerima ya, karena
kalau kita nggak bisa nerima diri kita, maka orang-orang juga bakal kayak iya sulit menerima kita. Apapun itu kita harus menerima perubahan yang ada, dan kalaupun kita juga bisa nerima, kita bisa pilih mau itu dirubah atau kita Bakal bakal nge-stuck di iya situ. nge-stuck di situ, karena hidup itu terus berputar, gak selalu di tempat yang sama. Terus kadang belajar melepaskan yang susah untuk dilepas tuh lebih kadang berani belajar melepaskan berani. Oh ya. Terus kadang belajar melepas itu jauh lebih berani ya daripada harus banget nih kita genggam di situ aja. Betul, karena terkadang dengan cara kita melepaskan itu kita tuh membuang energi toksik, Negatifnya gitu energi ya. negatif dari diri kita yang ternyata itu tuh salah satu Faktor. faktor yang dapat menghambat proses Perubahan. kita gitu, proses perubahan kita. Dan kadang cara itu tuh menciptakan ruang baru untuk diri kita lebih berkembang. Dan kalau kita berusaha untuk berhenti cukup untuk orang lain, maka kita juga akan merasakan energi bahwa kita akan cukup untuk diri kita sendiri. Dan inti poinnya adalah kita jangan pernah berusaha mendengarkan orang lain, karena hidup ini kita yang jalani dan bukan orang lain yang mengatur hidup kita kayak gitu. Jadi gak usah merasa cukup untuk Iya. orang lain. Jujur nih, kalau kalian takut gak sih sama perubahan? Kadang kan kita tahu gitu ya itu perlu, tapi tetap aja rasanya tuh kayak ngeri gitu. Aku sih takut banget, karena kita terbiasa apa yang kita tahu dan udah nyaman. Karena ini hidup, jadi kita harus belajar melepaskan apa yang nggak seharusnya kita genggam, apapun itu, karena hidup itu terus berjalan dan apapun itu ada perubahannya di masa-masa yang akan datang ataupun di masa yang lalu. Kalau Dan- dari Intan gimana? Kalau dari aku, dan kadang yang kita takutin itu bukan perubahannya, Ya. tapi yang kita takutin itu kayak kita ingin kembali lagi ke versi kita yang dulu, atau Iya kayak sih, takut kayak untuk mencoba gitu ya. kadang rasanya kayak kehilangan kendali gitu ya. Padahal mungkin yang kita perluin justru belajar nerima hal baru. Betul, perubahan itu betul, karena perubahan itu nggak selalu buruk, tetapi bisa juga perubahan membawa hal yang lebih baik dan lebih positif untuk hidup kita ke depannya. Terus kadang juga kayak kita tuh berubah nggak harus langsung lompat jauh, tapi kita mulai dari langkah kita kecil dulu. Satu langkah pun itu udah merupakan suatu perubahan. Setuju banget tuh. Yang penting kan kayak kita jalan gitu ya. Karena diam di tempat juga kan nggak bikin segalanya lebih mudah gitu kan. Ya, berjalan tapi pasti tujuannya mau kemana. Nah gitu. Dengan kita gerak aja itu udah keren banget sih, udah nggak berada di zona yang nyaman gitu ya. Dari semua perjalanan itu, apa pelajaran terbesar yang kalian dapat tentang menerima bahwa ya semua memang nggak akan selalu sama? Aku belajar bahwa hidup itu nggak harus selesai guys, biar kita itu bahagia. Kadang hidup yang belum tentu pasti pun akan tetap kita jalani dengan tenang atau damai. Nah, dan buat aku, perubahan itu bukanlah musuh, tetapi guru. Karena dia yang ngajarin aku melepaskan dan percaya aku bisa jadi aku walaupun bentuknya berbeda. Indah banget ya bisa sampai di titik itu, tapi pasti kan gak mudah. Gimana sih kalian bisa sampai di pemahaman itu? Ya emang awalnya sulit banget, apalagi itu di luar kendali diri kita. Tapi lama-lama kita belajar, kita nggak harus mau jawaban untuk kita lebih tenang gitu. Dan kuncinya kita harus bisa menerima, karena ke semua perubahan bisa kita pilih dan kita atur, dan kita bisa memilih bagaimana cara merespon itu perubahan untuk masa yang akan datang ataupun untuk diri kita di masa yang lampau. Jadi meskipun semua nggak akan selalu sama, kalian percaya bahwa kita tuh tetap bisa bahagia dan jadi versi terbaik dari diri kita. Banget, karena kebahagiaan itu nggak datang dari kepastian, tetapi kebahagiaan itu datang dari penerimaan. Iya, dan untuk aku yang tadi kuncinya adalah menerima, karena sesuatu pun tidak bisa kita atur karena sudah ada takdirnya masing-masing, dan perubahan itu bukanlah sesuatu yang buruk tetapi bisa juga menjerumuskan kita ke hal-hal yang lebih baik untuk kita di masa yang akan datang dan versi terbaik diri kita yang sudah mengalami perubahan itu sendiri. Keren banget ya guys di episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Intania dan Kartika
Obrolan ini bikin aku sadar bahwa perubahan bukan akhir tapi proses. Dan kamu nih yang lagi dengerin podcast ini, kalau hari ini rasanya berat banget karena hal-hal yang berubah tuh terlalu cepat, tenang, kamu gak sendiri. Semua tidak akan selalu sama, tapi kamu akan selalu punya pilihan untuk terus berubah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga hatimu, karena bahkan di bawah langit yang berubah, kamu tetap punya ruang untuk jadi dirimu yang lebih baik. Tuh guys, dadah. Dadah.